Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, serta salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya Hani Sofiatun, NIM 19304100034 dari kelas Ilmu Hadis A angkatan 2019 semester 3. Yang terhormat Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam MA selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Syarah Hadis. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester, saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tentang ilmu-ilmu hiu menara dalam pemahaman hadis. Nah, kita tahu secara umum ilmu hiu menara adalah ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kemanusiaan atau yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, lalu apa sih relasi ilmu-ilmu hiu menara atau ilmu-ilmu sosial dengan hadis Nabi? Nah, adanya penyatuan ilmu sosial dan ilmu keagamaan ini menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan kedua aspek ini merupakan pelengkap antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya penyatuan kedua aspek ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi atau menciptakan suatu solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada era sekarang, baik yang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Kita tahu Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, sumber ajaran pokok yang pertama dalam umat Islam, yang merupakan kalam-kalam Allah gitu. Nah, sedangkan hadis kita tahu adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad. Namun pada kali ini menjadi aspeknya sangat penting sekali, dan pada dasarnya ini adalah patut kita ketahui bahwa audiensinya ini adalah manusia. Jadi sehingga manusia memiliki peran yang sangat penting dalam interpretasi antara kedua ilmu ini, yaitu ilmu sosial dengan ilmu keagamaan. Lalu apa sih integrasi antara ilmu-ilmu sosial dengan hadis Nabi? Nah, pemahaman hadis dengan ilmu-ilmu sosial ini adalah proses pemahaman dengan menelaah aspek-aspek sejarah. Hal ini sangat penting karena dengan menelaah sejarah pada suatu hadis kita dapat tahu latar belakang apa sih yang mengiringi lahirnya hadis tersebut, lalu kita bisa memahami kemudian untuk kita terapkan kepada kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, ilmu sosial sendiri ini sangat penting dalam pemahaman hadis karena mencakup aspek sosiologi, antropologi, dan juga historis. Nah, sosiologi di sini adalah menceritakan tentang kemanusiaan, berhubungan tentang manusia dan masyarakat ya. Terus yang kedua ada antropologi, di sini adalah menceritakan tentang praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang pada waktu itu, khususnya yang terjadi pada masyarakat Arab. Terus yang ketiga ada yang namanya historis. Aspek historis di sini sangat penting karena berbicara tentang sejarah yang kita perlu mengkajinya, sejarah melatar belakangi munculnya suatu hadis gitu. Nah, berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan, ini banyak sekali aspek-aspek pendekatan yang bisa kita gunakan. Di antaranya di sini akan saya menjelaskan 6 aspek pendekatan. Yang pertama di sini ada yang namanya pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa ini adalah pendekatan yang kita lakukan apabila terdapat suatu matan atau hadis yang terdapat teks-teks keindahan balaghah sehingga memungkinkan memunculkan pengertian-pengertian majazi yang tentunya sangat berbeda dengan pengertian yang hakiki. Nah, pendekatan bahasa ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk memahami sebuah hadis. Yang kedua di sini ada yang namanya pendekatan historis. Pendekatan historis ini juga sangat penting karena pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji situasi sejarah yang melatar belakangi lahirnya suatu hadis pada saat itu.
Nah, terus yang ketiga kita ada yang namanya pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang kita lakukan dengan mengkaji sosial masyarakat, kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Terus yang keempat kita ada yang namanya pendekatan sosiohistoris, yaitu dengan mengkaji sosial sejarah sosial dan juga setting sosial yang terjadi pada zaman itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang kelima kita ada yang namanya pendekatan antropologi. Nah, pendekatan antropologi ini adalah dengan mengkaji atau meneliti tentang bagaimana praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang pada waktu itu. Nah, terus yang terakhir kita ada yang namanya pendekatan psikologi. Psikologi ini adalah pendekatan yang kita lakukan dengan mengkaji dan meneliti tentang psikologi Nabi Muhammad pada waktu itu yang berhubungan dengan situasi masyarakat yang terjadi pada lahirnya suatu hadis. Itu adalah merupakan pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan. Jadi pada makalah yang terakhir kami ini adalah menjelaskan dari awal, mencakup dari materi awal sampai akhir tentang pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan tentang pemahaman hadis. Tadi ada banyak sekali, yaitu ada pendekatan bahasa, ada pendekatan historis, sosiologi, dan juga ada sosiohistori, juga ada yang namanya antropologi, dan juga yang terakhir tadi adalah pendekatan psikologi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dari penjelasan saya. Di sini sangat penting sekali sosial dengan hadis Nabi karena kedua ilmu ini sangat berkaitan, yaitu apalagi dengan ilmu sosial dan juga keagamaan. Semoga dari apa yang saya jelaskan bisa dipahami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Undur makola wala tandur makola bila taufiq wal hidayah wa ridwan inayah summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.